Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah berdoa Musa kepada Allah, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, hilangkanlah keluh-keluh di lidahku, agar mereka mengerti ucapanku. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan firman-Nya. Surat Toha 25-28. Hadirin Bapak Saudara jemaah salat Jumat yang sangat saya hormati, saya muliakan, dan semoga selalu dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya baca tadi adalah doa yang Allah ajarkan kepada Nabiullah Musa alaihi salam, agar Nabi Musa lidahnya lancar bicara, lidahnya tidak keluh berbicara, sehingga orang yang mendengar paham apa yang beliau sampaikan. Karena beliau disuruh oleh Allah untuk berdakwah menghadapi seorang manusia yang sangat sombong, ialah Fir'aun. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdakwah kepada Fir'aun, karena Fir'aun itu manusia yang sangat melampaui batas. Sementara Nabi Musa lidahnya agak keluh karena pernah memakan bara api ketika kecil. Hadirin Bapak Saudara kaum muslimin yang sangat saya hormati, doa ini juga Allah ajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Quran, agar Nabiullah Muhammad lancar bicara, sehingga orang-orang yang mendengar ucapannya langsung tertarik dan paham, mengerti apa yang dia ucapkan. Tentu kepada kita umatnya Rasulullah, doa ini juga diwariskan kepada kita. Baca doa ini, insya Allah lidah kita lancar bicara, jelas kalimat kata-kata kita, sehingga orang yang mendengarkan ucapan kita tidak perlu bertanya lagi, sudah jelas. Yafqahu qawli,
sehingga mereka paham perkataanku. Maka disuruhlah oleh Allah kita amalkan doa ini. Sesudah sholatkah, di dalam sujud terakhirkah, di mana sajakah. Namun kebanyakan kita mendengar doa ini dibaca oleh seseorang atau sebagian orang ketika mereka memulai berpidato, memulai berceramah atau memulai berkhutbah. Mereka baca Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebaiknya tentu kita baca sebelumnya, jauh sebelum kita mau bicara, jauh sebelum kita mau berpidato, kita sudah berdoa. Nah, pada saatnya kita berbicara, saat kita berpidato, ucapan kita jelas, orang paham, sehingga orang bisa mengamalkan apa yang kita ucapkan. Bapak Saudara, maka dalam rangka melengkapi, sekali lagi melengkapi amalan lidah kita, amalan lisan, bahwa pahala masuk tubuh kita, salah satu dari pintunya itu lidah. Salah satu, ya. Masukkan pahala ke tubuhmu itu lewat pintu-pintu yang sudah ada. Salah satu pintunya lidah. Buat kita lidah ini, bagi yang sehat, bagi yang kurang sehat, bisa sambil berdiri masuk pahala lewat lidah, sambil duduk bisa masuk pahala lewat lidah, sambil berbaring, bahkan sambil berlari, di mana kapan saja lidah bisa menjadi sumber masuknya pahala. Adapun memberi nasihat, memberikan ilmu kepada orang lain, tentu juga lewat lidah. Inilah pahala yang paling besar. Di dalam kitab dakwah disebutkan bahwa orang yang membaca buku, diniatkannya ketika membaca buku untuk diajarkannya kembali ilmu yang dia baca tadi. Nah, ketika dia membaca buku dan kemudian buku yang dibaca sempat disampaikannya kepada orang lain, ketika itu lidahnya berbicara, maka ketika itu pahalanya sama dengan 70 nabi serentak beribadah. 70 nabi beribadah dikumpulkan pahalanya berapa jumlahnya itu? Sama nilainya dengan sekali kita menyampaikan nasihat kepada orang lain. Ini pahala lewat lidah. Bapak Saudara, kalau begitu pahala-pahala apa saja yang bisa masuk ke lidah kita, lewat lidah kita masuk ke dalam tubuh? Setelah pahala yang besar berdakwah adalah berzikir tentu. Berzikir. Apa saja kalimat-kalimat thayyibah kita baca? Tasbihkah, subhanallah, tahmidkah, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, hauqalah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Maka manakala kita baca pagi dan sore, jadilah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kamu pagi dan petang, maka hidupmu akan dirahmati dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau inginkan, apa yang kau idam-idamkan, apa yang kau angan-angankan, belum kau minta, Allah sudah kasih. Belum minta kita, belum sempat berdoa, Allah sudah kasih. Itulah hebatnya. Apabila lidah kita terpakai setiap pagi membaca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kata Allah berapa banyak?
zikran katsiran, banyak-banyaknya. Berapa banyak-banyaknya? Ya secapek-capek. Baca terus. Apalagi kita yang biasa pagi pergi pulang petang, bekerja, naik mobil, naik ojek, naik motor, kesempatan di atas kendaraan kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ini pintu rahmat. Bahkan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaminkan lagi ada dua kalimat. Bukannya rahmat saja dapat, timbanganmu mendadak berat. Mendadak berat timbangan kita. Hanya dua kalimat zikir. Kalimatani, dua kalimat khafifatani 'ala lisan, ringan di lidahmu. Saqilatani fil mizan, berat timbanganmu. Habibatani ilal rahman, Allah cinta kepada orang yang mengucapkannya. Dua kalimat. Kalimat pertama subhanallahi wa bihamdihi. Kalimat pertama subhanallahi wa bihamdihi. Kalimat kedua subhanallahil azim. Satu kali saja kita ucapkan, itu timbangan pahala kita mendadak berat. Beratnya berapa? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Sama seperti sholat jenazah. Sholat jenazah pahalamu langsung berat timbangannya. Itu diukur oleh Nabi. Berapa beratnya ya Rasul? Seberat Uhud. Seberat gunung Uhud sekali sholat jenazah. Jadi makmum. Kalau mau tambah satu Uhud lagi, antarkan jenazah itu ke makam, ke kuburan, dapat 2 Uhud. Bagaimana Bapak mau nanti pada masyarakat akan masuk neraka juga kalau ini kesempatan pahala kita ya makin berat timbangannya makin berat. Kok bisa aja manusia muslim mengaku wa amma man khaffat mawazinu, kok bisa ringan juga timbangan kebaikannya, ditimbang kebaikannya ringan, pahalanya ringan, dosanya berat, kok bisa? Padahal kesempatan memperberat timbangan pahala sangat luas seluas-luasnya. Baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sangat berat timbangan kebaikan kita. Apa saudara? Pakailah lidah kita ini. Ya. Jangan diumpet-umpeti saja lidah kita ini. Ya. Memang lidah itu letaknya dalam, tersembunyi. Yang tersembunyi itu pakai untuk memasukkan pahala ke dalam tubuhmu itu. Beri nasihat, kemudian zikir. Yang ketiga baca Quran. Baca Quran itu masuk pahala lewat lidah. Pagi baca, siang baca, sore baca. Kalau Allah Subhanahu wa taala katakan baca Quran jadi obat. Baca Quran jadi obat. Baca Quran jadi obat. 3 kali kata obat dalam Quran. Syifa'un. 3 kali kata obat dalam Al-Quran, 1 kali ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala kata obat diiring dengan madu. Ya. Di dalam surat An-Nahl Quran, di dalam surat An-Nahl madu obat. Di dalam surat Yunus baca simak obat. Di dalam Al-Isra baca simak jadi obat. Di dalam surat Fussilat baca simak obat. 3 kali, berarti itu artinya ulama tafsir menjelaskan kalau orang yang ngaji baca Quran minimal 3 kali sehari badannya dijamin sehat. Dijamin sehat karena tujuan salah satu Quran itu kan syifa'un. Di samping yang lain huwa hudan wa nurun dan lain-lain, syifa'un, kita garis bawah syifa'un. 3 kali Allah ulang-ulangi Quran bila dibaca, bila disimak jadi obat. 3 kali, berarti kan 3 kali sehari. Bapak harus baca Quran pagi, baca siang, baca malam. Udah obat, udah pahala masuk tubuh. Kurang apa lagi?
Tidak ada manusia yang tidak sempat baca Quran, tidak ada. Tidak mau saja sebenarnya. Kalau sempat, bagaimana nggak sempat? Salat saja sempat 5 kali, ini baca Quran sempat 3 kali. Sebaik-baik baca Quran itu kata Allah dalam surat Al-Ankabut 45. Itu paling baik baca Quran itu kapan? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Baca Quran dan dirikan salat. Sebaik-baik waktu untuk baca Quran nunggu azan. Nunggu azan. Jam 12 kurang 5 zuhur, jam 12 kurang 15 kita wudu. Udah wudu kita. Apalagi dekat masjid, masuk masjid, tahiyatul masjid bukan Quran ngaji. Azan berbunyi sadaqallahul azim. Kalau orang yang tidak terbiasa dia baca Quran nunggu azan, maka sholatnya itu dijamin tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sholatnya itu akan jadi benteng yang kokoh menjaga dia dari perbuatan keji dan munkar. Baca Quran. Apa saudara? Pahala masuk tubuh dengan memberi nasihat, dengan berzikir, dengan baca Quran. Kemudian yang kelima dengan berselawat. Berselawat kepada Rasulullah. Satu-satunya perintah Allah kepada hambanya dan Allah ngikut di dalamnya. Satu-satunya. Coba lihat perintah Allah. Allah nyuruh sholat, Allah tidak sholat. Allah nyuruh puasa, Allah tidak ikut puasa. Allah menyuruh bayar zakat, Allah tidak bayar zakat. Allah nyuruh haji, Allah tidak haji. Tapi Allah menyuruh selawat, Allah ikut selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah malaikat selawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman sallu alaihi. Selawat kepadanya. Wasallimu taslima, dan jangan selawat saja, salam juga. Salawat sudah, salam belum sempurna. Salam ke Nabi. Ketika beri salam ke Nabi, maka roh dan jasadnya Allah ketemukan di alam kuburnya untuk menjawab salam kita. Coba. Salam. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam. Dari sini dijawab oleh Nabi Madinah. Assalamualaikum ya Nabi Allah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Habiballah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Safatullah warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti kita beri salam ke Nabi setiap hari, pasti dalam salat kita pasti kita baca. Dalam tahiyat kita beri salam. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Itu pasti. Tapi di luar itu beri salam 4 lagi yang tadi. Kalau dalam tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Itu dikasih salam dalam salat. Nabi jawab. Tapi di luar salat ada 4 lagi yang tadi. Ucapkan juga 4-4-nya. Sempurna salam kita. Kata Allah, wasallimu taslima. Beri salam dengan salam sempurna. Itu salam sempurna. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, ya Safat Allah warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Saudara, inilah yuk kita dawamkan ya, dan kita heran sendiri nanti ketika ditimbang, pahala kita luar biasa. Padahal hanya lidah gerak-gerak, hanya gerakan lidah. Ngasih nasihat, berzikir, membaca Quran, berselawat, dan berdoa. Terakhir berdoa. Doa amalan lidah. Hajat terkabul, pahala dapat. Semoga Allah gerakkan selalu senantiasa lidah kita untuk menjadi pintu pahala masuk tubuh kita. Insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh.